Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tira Kasman dari Ekis 4A. Adapun tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah aspek hukum ekonomi. Baiklah, di sini saya akan membahas terkait dengan jual beli. Jual beli adalah si penjual memberikan barang yang dijualnya, sedangkan si pembeli memberikan sejumlah uang yang seharga dengan barang tersebut. Menurut Rahmat Shafii, secara etimologi, jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. Namun secara terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan jual beli tersebut. Di antaranya, menurut ulama Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta atau benda dengan harta berdasarkan cara khusus atau yang dibolehkan. Menurut Imam Nawawi, dalam Al-Majmu', yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan. Menurut Ibnu Qudamah, dalam kitab Al-Mughni, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan milik. Jadi menurut beberapa ulama di atas, bahwa jual beli adalah tukar-menukar barang dengan maksud untuk saling memiliki. Jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak. Yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara dan disepakati. Dalam jual beli terdapat pertukaran benda yang satu dengan benda yang lain menjadi penggantinya. Akibat hukum dari jual beli adalah terjadinya pemindahan hak milik seseorang kepada orang lain atau dari penjual kepada pembeli. Jadi jual beli adalah memberikan barang atau benda yang dijual kepada pihak yang membeli, dan si pembeli memberikan berupa alat tukar yang sepadan dengan barang atau benda tersebut. Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Jadi jual beli merupakan pengikatan seseorang pembeli kepada penjual atau sebaliknya, dengan sama-sama memberikan kesepakatan yang telah disepakati. Dasar hukum jual beli. Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Quran, hadis, dan ijma. Para ulama dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah, kecuali jual beli yang dilarang oleh syara. Adapun dasar hukum Al-Quran antara lain adalah surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Rukun jual beli. Rukun jual beli menurut Hanafi adalah ijab dan kabul. Ijab dan kabul adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain dengan menggunakan perkataan atau perbuatan. Akan tetapi menurut jumhur ulama, rukun jual beli itu ada 4. Yang pertama, adanya orang yang berakad, penjual dan pembeli. Yang kedua, adanya sikhat, lafal ijab dan kabul. Yang ketiga, adanya barang yang dibeli. Yang keempat, adanya nilai tukar pengganti barang. Syarat dalam jual beli. Yang pertama, syarat orang yang berakal. Oleh sebab itu tidak sah orang gila dan anak kecil yang belum mumayyiz melakukan akad. Yang melakukan akad itu ialah orang yang berbeda. Tidak sah hukumnya seseorang yang melakukan akad dalam waktu bersamaan. Maksudnya seseorang sebagai penjual sekaligus pembeli. Yang kedua, syarat yang berkaitan dengan ijab dan kabul. Orang yang mengucapkan ijab dan kabul telah balik dan berakad. Kabul sesuai dengan ijab. Misalnya penjual mengatakan, "Saya jual buah ini dengan harga sekian." Kemudian pembeli menjawab, "Saya beli buah ini dengan harga sekian." Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis. Artinya kedua belah pihak saling bertatap muka dalam transaksi jual beli. Yang ketiga, syarat barang yang diperjualbelikan. Barang yang diperjualbelikan ada, dan jika ternyata barang yang diperjualbelikan tidak ada, maka harus ada kesanggupan dari pihak penjual untuk mengadakan barang tersebut. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Hak milik sendiri atau milik orang lain dengan kuasa atasnya. Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung. Yang keempat, syarat nilai tukar atau harga barang.
Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya. Boleh diserahkan pada waktu akad. Apabila jual beli yang dilakukan dengan saling mempertukarkan, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang haram. Macam-macam jual beli. Jual beli benda yang kelihatan. Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu yang melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar. Jual beli yang disebutkan sifat-sifat dalam janjinya. Jual beli yang disebutkan sifat-sifat dalam perjanjian ialah jual beli salam atau pesanan. Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah bentuk jual beli yang tidak tunai atau kontan. Salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu. Jual beli benda yang tidak ada. Jual beli benda yang tidak ada dan serta tidak dapat dilihat ialah jual beli benda yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan salah satu pihak. Barang yang tidak boleh diperjualbelikan. Yang pertama, jual beli yang zatnya haram, najis atau tidak boleh diperjualbelikan. Yang kedua, jual beli yang belum jelas. Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan. Yang ketiga, jual beli yang bersyarat. Jual beli yang ijab dan kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama. Jual beli yang menimbulkan kemudharatan. Jual beli yang dilarang karena dianiaya. Jual beli mukhalaka, yaitu menjual tanaman yang masih di sawah atau di ladang. Yang ketujuh, jual beli mukharaha, yaitu penjual buah-buahan yang masih hijau atau belum pantas dipanen. Yang kedelapan, jual beli mulamaza, yaitu jual beli secara sentuh-menyentuh. Yang kesembilan, jual beli munabaza, yaitu jual beli secara lempar-melempar. Yang kesepuluh, jual beli muzabana, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.